I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Kami dari kelompok komunikasi terapeutik pada keluarga, dan kami akan memperkenalkan peran kami. Saya Vinda Brilana sebagai perawat 2. Saya Margareta Octavia Brugo sebagai perawat 1. Saya Lanjutan Nanda Puspita sebagai pasien. Saya Dea Febianti Nartono sebagai keluarga pasien. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ya baik Ibu, saya perawat Margareta. Sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa dan tempat tinggalnya di mana? Nama saya Tabung Kasus, tempat tanggal lahir saya berdiri 10 Januari 2005. Baik Bu Tabita, saya perawat yang berdinas pada pukul 7 sampai 2 siang nanti. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Sus, luka di kaki saya semakin melebar Sus. Misi aku saya mau lihat dulu. Oh iya. Selain itu, apakah ada yang dirasakan lagi? Dan saya merasa lemas Sus, dan saya juga cepat mudah lelah Sus. Padahal saya nggak banyak beraktivitas. Dan saya juga rasanya pengen kencing dalam jangka waktu yang singkat. Itu sejak kapan ya Bu mengalami hal yang seperti itu? Kira-kira 1 bulan yang lalu Sus. Awalnya itu lukanya kecil seukuran jempol saya, tapi semakin lama semakin melebar Sus. Ya baik Bu, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Ibu bisa berbaring di tempat ini. Saya bantu. Baik Bu, saya mulai pemeriksaan dari tensi dulu ya. Ini sih Bu. Ya baik, ini Ibu Norma 130/80 ya. Ya baik, pemeriksaan selanjutnya cek gula darah Ibu ya. Ini sih ya Bu, mungkin agak sedikit sakit. Ya sudah. Mungkin ini yang menjadi penyebabnya Ibu
mengalami keluhan seperti itu karena gula darah ibu itu di atas rata-rata normalnya. Nah, saya cek tadi itu gula darah ibunya itu 400. Nah, jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang keluhan ibu itu nanti akan dijelaskan oleh perawat yang lainnya. Begitu ya, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Sus. Ya, perkenalkan saya perawat Vinda. Ini benar dengan Ibu Tabita? Iya, benar, Sus. Bu, saya boleh permisi dulu? Ibu mau tetap berbaring atau mau duduk? Oh, duduk. Nanti ya. Terima kasih, Sus. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Lebih baik, Sus. Ya, puji Tuhan. Jadi kedatangan saya ke sini saya mau menyampaikan tentang penyakit yang ibu derita. Apakah ibu ini ditemani oleh keluarga atau seseorang? Iya, Sus. Ada kakak saya di depan. Mau mengambilkan, Sus. Iya, saya panggilkan dulu bentar ya. Maaf Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Dea, saya kakaknya dari Tabita. Jadi kedatangan saya ke sini ini mau menyampaikan tentang kondisi dari Ibu Tabita, penyakit apa yang dia derita. Mungkin sekitar 15 menit. Apakah Mbak dan Ibu bersedia? Iya, bersedia. Nggak buru-buru kan ya ini ya? Ya. Baik, saya izin menutup pintu terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, mungkin kondisi apa yang bisa terjadi dari kondisi Ibu yang saat ini Ibu alami? Saya sering jalan, Sus. Dan kaki saya semakin melebar. Kira-kira dari gejala yang sudah Ibu Tabita alami, apakah Mbak ini tahu kira-kira penyakit apa yang Tabita derita? Yang pastinya saya tidak tahu, Sus. Cuman saya pastinya khawatir sekali dengan saya. Baik, Ibu. Jadi kami tadi sudah memeriksa ya dari kondisi Ibu, terus kemudian cek gula darah dan juga luka Ibu. Jadi dari pemeriksaan tersebut juga Ibu, kami sudah menanyakan bagaimana kebiasaan pola makan Ibu, kehidupan sehari-hari Ibu bagaimana. Jadi kami sudah menemukan jawaban dari kondisi yang Ibu derita saat ini. Apakah Mbak dan juga Ibu ingin mengetahui secara lengkap dan juga terapi-terapinya? Baik, saya bersedia untuk mendengarkan kondisi anak saya. Baik, mungkin ini kurang menyenangkan. Apakah Ibu bersedia apapun yang akan saya sampaikan tentang kondisi Ibu? Iya, Sus. Saya bersedia. Baik, mohon maaf sebelumnya. Saya khawatir mungkin Ibu atau juga enggak, awalnya mungkin tidak percaya ya. Jadi Ibu mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan. Maksudnya, Sus? Ya, jadi Ibu Tabita terkena diabetes mellitus. Mungkin Ibu atau Bayi sudah pernah dengar sebelumnya? Apa itu, Sus? Jadi penyakit diabetes mellitus itu penyakit gula. Sudah pernah dengar kalau penyakit gula? Ya, jadi penyakit ini itu tidak bisa disembuhkan. Nah, kan Ibu Tabita sudah sebelumnya pernah kontrol ya kan, sudah 2 kali. Dan yang pertama itu gula darahnya itu 300. Nah, itu di atas 200 kan, jadi itu sudah cukup tinggi. Dan sekarang baru tadi diperiksa sama teman saya itu gula darahnya 400, sudah malah lebih tinggi lagi. Sama mungkin itu, Sus. Sus. Soalnya saya baru saja meninggal karena dan baru diketahui sekitar 60-an. Masa saya baru umur 13, Sus? Itu mungkin karena juga faktor keturunan, kemudian juga kebiasaan kehidupan, juga pola makan yang kurang sehat. Nah, itu ada kemungkinan terkena diabetes mellitus. Aduh, saya masih muda loh, Sus. Anak saya masih 2, dan suami saya juga menjadi anggota. Terus bagaimana dengan keadaan anak saya kalau saya kenapa-napa, Sus? Iya, Mbak, Ibu saya memahami Ibu, tapi memang kami percaya dari yang sudah kami periksa itu sudah 2 kali kontrol juga, hasil pemeriksaannya juga gula darahnya tinggi. Terus ini gimana lukanya,
keluhannya Sus, apakah bisa sendiri? Ya, sebenarnya yang bikin lukanya semakin lebar itu karena gula darahnya. Kan pertama gula darahnya itu 300, terus sekarang semakin tinggi lagi jadi 400. Nah, itu yang membuat semakin lebar. Nah, kalau dibiarkan justru itu malah memperparah dari lukanya, bisa infeksi, komplikasinya juga bisa lebih bahaya. Jadi juga perlu dikontrol juga gula darahnya dan kami yakin ini lukanya sangat bisa sembuh kalau gula darahnya itu terkontrol. Terus ini gimana Sus? Apa saya masih bisa bekerja? Oh iya, tentu masih bisa Bu, Ibu tenang. Banyak pasien kami juga yang menderita diabetes mellitus, tapi dia masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa bekerja. Tapi ya memang harus tetap dikontrol untuk gula darahnya, dari pola makan, dari kebiasaan juga. Baik, terima kasih Sus. Setelah ini apa yang harus kami lakukan? Ya baik, kalau dari kami sendiri diharapkan Mbak dan juga ibunya ini diperiksa, khususnya Ibu Tabita ini memeriksa ke dokter. Nanti kan akan diberikan diagnosa dan pasti juga akan diberikan juga obat-obatnya. Nah, dari situ supaya bisa mengontrol untuk gula darahnya. Nanti kalau seminggu ke depan gula darah Ibu Tabita udah mulai stabil, Ibu bisa berkunjung ke klinik kami lagi. Nanti kami akan membagikan leaflet atau juga edukasi bagaimana pola makan yang baik, olahraga yang baik untuk penderita diabetes, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Sus. Ya, sama-sama. Cepat sembuh ya Bu, Rupanya juga cepat sembuh. Kami dari kelompok komunikasi terapeutik pada Teman Sejawat ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Sabgar Julio sebagai Karu. Saya Vina Briliana sebagai perawat shift siang. Saya Nathan Alexander Aurele sebagai pasien. Saya Nuradi Sisarihu sebagai perawat shift pagi. Saya Madarata Putri Wibowo sebagai perawat shift siang. Saya Emma sebagai perawat shift pagi. Selamat siang semuanya. Siang. Apakah sudah lengkap? Sudah. Baik, sebelum kita memulai timbang terima, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Amin. Untuk memulai, kita akan mendengarkan asuhan keperawatan dari tim shift pagi. Ibu silakan. Baik Pak, saya akan melaporkan hasil kondisi pasien shift pagi. Saat ini pasien mengatakan tidak bisa tidur karena batuk, terlihat sesak napas, kemudian merasa lebih nyaman setelah diposisikan semi-forward. Nadi 98 kali per menit, tekanan darah 145/85, napas 22 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Pasien berusia 45 tahun, masuk rumah sakit sejak tanggal 12 Oktober kemarin, pukul 17.00 WIB. Keluhan sesak napas, batuk berdahak, kemudian hasil pemeriksaan IgD didapatkan tekanan darah 170/80, nadi 120 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, napas 30 kali per menit. Kemudian ada hasil EKG menunjukkan sinus takikardi pasien didiagnosa masuk PPOK di IgD. Pasien mendapatkan terapi nebulizer Vantolin 2,5 mg per 12 jam secara IV. Kemudian ada amlodipin 15 gram per 8 jam. Kemudian level flow vaksin 500 mg per jam. Kemudian ada amlodipin 5 gram per jam. Dan dipasangkan nasal kanul 4 liter per menit. Pasien mengalami gangguan pola napas tidak efektif. Di sini kami sudah memasukkan obat Ventolin secara nebulizer dan secara vaksin secara IV pada pukul 8 WIB. Terima kasih. Baik, apakah ada yang masih disampaikan dari tim shift pagi atau tidak? Dari saya untuk Nyonya Loran Wijaya Kusuma nomor 10 bed 1. Nyonya didiagnosa kanker rektum, kondisi umumnya lemah, pucat, kompos mentis,
tekanan darah 110/80, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, keluhan nyeri di bagian anal, skala nyeri 8, masalah keperawatan pasien mendapatkan terapi mefenamic 3 kali 500 mg, sama vitamin B kompleks 3 kali 1 tablet. Tadi sudah diajari melihat manajemen nyeri yang relaksasi, pasien rencana mau USG abdomen sama cek albumin. Itu saja. Baik, ada klarifikasi dari tim Sian. Ya baik, dari kami tim Sian. Apakah ada rekomendasi posisi pada pasien? Apakah tetap semivolar atau sudah bisa supinasi? Tetap dipertahankan posisi semivolar. Baik, terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya kita akan klarifikasi ke pasien. Kita akan ke ruangan. Baik, Pak. Selamat siang Pak, apa kabar? Ya, selamat siang. Baik. Apakah sudah minum obat? Sudah. Sudah makan Pak? Sudah. Baik Pak, perkenalkan saya perawat Emma yang jaga shift pagi. Hari ini kami akan melakukan operan untuk memperkenalkan shift siang yang akan menjaga Bapak dari jam 2 sampai jam 8 dini hari nanti. Perkenalkan, Saya perawat Margareta. Saya perawat Frida, jadi di sini kami yang shift siang. gimana kondisi saat ini Pak? Ya, saat ini masih merasa sesak tapi sudah berkurang, terus juga masih merasa panas. Baik, perkenalan pergantian shift sampai di sini. Bapak cepat sembuh ya. Iya, terima kasih Mbak. Kami permisi dulu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, timbang terima kita sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kalian boleh bekerja. Semangat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Perkenalkan, kami dari kelompok komunikasi terapeutik pada kelompok masyarakat. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan peran kami. Saya Yonatan Alexander Aurele sebagai perawat 1. Saya Okta Krisi sebagai perawat 2. Saya Rika Elvin Bujaningsi sebagai masyarakat. Saya Gustangi Prasetya sebagai masyarakat. Masuk. Ya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Baik, selamat pagi bapak-bapak ibu semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik. Di sini kami akan melakukan penyuluhan. Sebelumnya nanti juga ada pertanyaan bisa ditanyakan ke teman perawat saya ya. Baiklah, Bapak, Ibu-ibu semuanya, terima kasih buat semuanya masyarakat dari Desa Nanggalo ini sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yonatan Alexander Aurele. Saya sebagai perawat di sini yang nantinya akan menjelaskan tentang ini. Saya sebagai Okta Krisi Patasari, saya juga sebagai perawat di sini. Ya, baik. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu DBD, terus ciri-cirinya atau tanda-tanda yang orang yang terkena DBD itu seperti apa, dan juga banyak juga bagaimana cara kita mencegah hal tersebut, seperti itu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, apakah ada yang tahu apa itu demam berdarah? Oh ya, silakan Bapak. Mas, apa benar demam berdarah itu disebabkan oleh bakteri? Ya, terima kasih untuk Bapak yang sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Tapi mohon maaf, jawabannya Bapak kurang tepat. Mungkin ada dari ibu-ibu semuanya ada yang tahu apa itu demam berdarah?
Oh, ya, silakan Ibu. Kalau tidak salah, demam berdarah itu disebabkan gigitan nyamuk ya? Oh ya, benar sekali. Jadi demam berdarah ini disebabkan oleh gigitan dari nyamuk. Next. Ya, benar yang dikatakan Ibu tadi. Jadi demam berdarah itu disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tersebut yang bernama Aedes aegypti, seperti itu. Next. Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk dalam tanda dan gejala. Yang pertama, orang yang akan terjangkit demam berdarah itu akan merasakan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Biasanya demam ini selama 2-7 hari. Jadi pasien akan merasakan demam tinggi, terus juga kemudian juga ada nyeri pada ototnya karena merasa demam tersebut, dan juga akan merasakan sakit kepala yang begitu luar biasa. Kemudian pasti ada juga mual muntah, terus timbul bintik-bintik merah. Kemudian ada nafsu makan berkurang, dan badan yang merasakan panas tersebut, terus kemerahan, terus kurangnya makanan yang dikonsumsi, badan akan terasa lelah, letih, dan cepat merasakan lelah selama dia melakukan aktivitasnya, dan juga tenggorokan terasa sakit. Next. Ya, kita akan masuk di cara pengobatannya. Yang pertama, cara pengobatannya adalah mengonsumsi cairan dalam jumlah banyak, terutama air putih. Jadi cara hal tersebut itu bisa mengurangi demam berdarah. Kemudian kita bisa mengonsumsi obat pereda demam dan nyeri. Jadi obat tersebut bisa kita dapatkan bila kita datang ke klinik, ke puskesmas seperti itu. Nanti akan diberikan obat untuk pereda demamnya dan juga nyeri. Kemudian ada mengonsumsi jambu biji dan makanan yang mudah dicerna. Jambu biji ini bisa berbentuk langsung dimakan ataupun di jus seperti itu. Jadi pengobatannya bisa dengan makanan-makanan yang mudah dicerna. Dan yang terakhir, kita perlu istirahat yang cukup. Jadi hal ini bisa mengobati pasien-pasien yang merasakan demam berdarah seperti itu. Next. Ya, kita akan masuk ke dalam bagaimana cara mencegah DBD atau demam berdarah itu. Nah, dengan gerakan 3M+, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tahu apa itu gerakan 3M+? Ya, silakan. 3 miliar. Oh, bukan, mohon maaf, bukan 3 miliar. Kita akan tampilkan ini menurut dari Kesehatan Republik Indonesia ya. Ya, 3M+ ini yaitu M yang pertama yaitu menguras, M yang kedua menutup, dan M yang ketiga itu memanfaatkan. Ya, saya jelaskan satu-satu. Yang menguras itu adalah maksudnya tempat-tempat yang ada penampungan air. Jadi jika ada air-air yang di pinggir-pinggiran rumah seperti itu kayak terapung itu akan menyebabkan banyaknya nyamuk seperti itu. Jadi M yang kedua menutup rapat semua tempat penampungan air. Dan yang terakhir, M yang terakhir itu memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Jadi barang-barang bekas tersebut kita tidak menumpukan di tong sampah aja, itu akan menyebabkan banyaknya nyamuk. Jadi kita bisa mendaur ulang dan memberikan kepada petugas dari tong sampah tersebut, maksudnya itu. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara mungkin ada pertanyaan. Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Ya, tidak. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu. Ya, sekian penyuluhan dari kami. Kurang lebihnya terima kasih buat Bapak Ibu semuanya sudah menyempatkan waktu dan mendengarkan penyuluhan dari kami. Saya Yonatan Alexander Aulele dan teman saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.